Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pelajaran kita membahas tentang surah Yusuf, surah ke-12 dalam urutan mushaf di Al-Quranil Karim. Kita telah sampaikan muqaddimah di surah ini dan telah masuk pada bagian ayat yang pertama. Surah ini di antara fadilahnya pernah disampaikan di pertemuan lalu adalah surah yang disampaikan oleh para pakar tafsir bisa menghilangkan kegelisahan dalam hati kita. Jika Bapak Ibu sedang sedih, sedang ada masalah, teman-teman di kantor lelang proyeknya diambil oleh orang lain padahal Anda yang berjuang, ibu di rumah sedang punya persoalan, ada sebagian ulama yang memahami surah ini, mengkaji isinya, mereka mengatakan buka mushaf, ambil wudu, kemudian baca surah Yusuf. Setidaknya kisah-kisah di dalamnya akan memberikan dampak-dampak kemuliaan pada diri kita. Surah ini juga berisi pendidikan tentang keluarga. Bagaimana menjadi keluarga yang baik dalam naungan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di sini kita akan temukan bagaimana hubungan antara ayah, ibu dengan anaknya. Apakah seorang ayah yang mencari nafkah kemudian harus melalaikan perhatiannya kepada anak? Kita akan lihat. Apakah kemudian kalau ada ibu, mohon maaf, mendapati anak-anaknya kemudian tidak taat kepadanya, apa yang harus dilakukan? Dari mulai anaknya lahir, anaknya kecil, tumbuh dewasa, perselisihan antara anak-anak, sampai kemudian menggapai cita-cita, ada terkumpul di dalamnya, termasuk bagi pemuda-pemuda yang sedang merasakan sifat jatuh cinta. Bagaimana cinta yang baik itu? Apakah cinta itu mengarahkan pada kebaikan, atau cinta itu sekedar melampiaskan hasrat dan melampiaskan rindu saja tanpa nilai-nilai yang positif di dalamnya? Dan yang paling indah, di sini diajarkan nilai-nilai yang universal tanpa batas waktu. Artinya apa? Sampai kapanpun kegiatan ini, aktivitas ini akan terjadi. Zaman berubah, tempat berpindah, akan ada kemungkinan perbuatan-perbuatan semacam ini, dan Allah turunkan bagaimana cara mengatasinya. Dan dahsyatnya, jika kita menemukan persoalannya, kita sudah punya solusinya. Nanti ada sindiran-sindiran halus dalam Al-Quran, Bu, Pak. Yang paling tajam tuh begini, kamu itu sejak saya turunkan ke bumi, bahkan sebelum lahir, kata Allah, saya udah berikan petunjuk. Yang kalau petunjuk itu diikuti, hidup kamu itu saya pastikan akan senang dan bahagia. Cuman sayangnya petunjuk itu nggak diikuti. Persis seperti begini, Anda mau ke Al-Fathu nih, Al-Fathu di Soreang, Anda nggak tahu jalan, kemudian Anda buka misalnya, ya taruhlah ada map, ya entah itu Google, entah itu Waze dan sebagainya, Anda buka, diberikan jalan di situ, tapi nggak Anda ikuti. Bertanya ke kawan, dikasih petunjuk yang nggak diikuti. Pertanyaan saya, menjadi lebih jauh atau menjadi lebih dekat ke tujuan? Jauh. Kemungkinannya sampai atau tersesat? Tersesat. Begitupun dunia, sejak Nabi Adam diturunkan, manusia pertama yang turun ke bumi, dengan pasangannya istrinya Hawa, turun ke bumi, itu persis saat diturunkannya, bersamaan dengan turunnya sudah ada petunjuk hidupnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38. Quran surah 2 ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qulna hbitu minha jami'a. Adam, Hawa, semua turun ke bumi. Jalani hidup di bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat tiba di bumi, aku akan berikan petunjuk. Nama petunjuknya disebut dengan Hudan. Hudan. Apa namanya, Pak? Hudan. Kelihatan ini, Bu? Belum saya tulis. Masih siang, iman sudah kuat banget. Belum tulis sudah kelihatan. Hudan. Kelihatan, Bu? Tidak. Hudan. Jing, ketinggal tuh. Kelihatan, Bu? Masya Allah, kelihatan. Hudan. Ini namanya umum. Bentuknya, detilnya bisa beda-beda. Di saat Nabi Adam turun hudan. Nabi Adam meninggal nanti, risalah selanjutnya ada Nabi Nuh, diberikan hudan. Zaman Nabi Ibrahim, turun hudan. Zaman Nabi Musa, turun hudan. Detilnya bisa beda-beda. Misal, Nabi Musa itu detilnya Taurat, tapi sifatnya disebut hudan. Buka Quran surat 17 ayat kedua. Ya, ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat 2-nya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Hudan. Taurat hudan, Injil hudan, Zabur hudan. Hudan itu nama umumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah petunjuk Al-Qur'an, detailnya namanya Al-Qur'an, tapi nama umumnya hudan. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri pertengahan. Lihat kalimatnya. Fokus baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Hudan linnas. Paling gampang Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Teruskan hudan lil muttaqin. Nah, kalau hudan ini diikuti, petunjuk Al-Qur'an diikuti, maaf ya Bu, maaf Pak, ikuti Al-Qur'an. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada petunjuk hidup di situ. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuk di rumah tangga ada, petunjuk dalam kandungan bagi yang sedang mengandung ada, petunjuk menyusui ada, petunjuk bekerja ada, petunjuk berniaga ada, petunjuk di birokrasi ada, petunjuk mencari ilmu ada, petunjuk mengajar ada, semuanya. Ikuti semua itu. Keluarkan ayat-ayatnya. Apa yang terjadi? Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, kalau ini diikuti petunjuk ini, saya jamin semua manusia yang pernah tinggal di bumi, fala khaufun, tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Tidak gelisah. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih. Tidak sedih. Masya Allah. Tidak gelisah. Sama dengan apa? Gelisah itu lawannya tenang. Tidak gelisah berarti tenang. Tidak sedih artinya senang. Karena lawan dari sedih itu senang. Tidak sedih artinya senang. Jadi sebetulnya Pak, Ibu, kita ini hidup di muka bumi itu untuk senang. Bukan untuk sedih. Tuh, ya. Sebetulnya kita hidup di bumi ini untuk tenang, bukan untuk gelisah. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi itu tidak tenang, berarti dia tidak sedang ikut petunjuk. Kalau ada yang hidupnya sedih gitu kan, di rumah tangga sedih, tetangga yang beli kulkas dia yang sedih, tetangga yang beli handphone dia yang gelisah. Ya Allah, macet sedikit bikin status, ceklik sore yang macet. Emang kenapa? Urusannya apa gitu? Coba lihat sekarang nih manusia-manusia sekarang. Media sosial tuh penuh dengan kegelisahan. Bikin status, tungguin komen, saling sindir. Itu kan bukti kegelisahan. Itu kan bukti ketidaknyamanan. Artinya ada yang tidak tenang hidupnya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Tulis, tungguin komen sampai maghrib, cek lagi. Datang komen dari sore yang kunaon cuy. Capek. Ini. Jadi yang salah bukan Allah, yang salahnya manusia sendiri. Petunjuk nggak diikutin. Kenapa nggak kita keluarkan dulu petunjuknya? Nah, di antara petunjuk itu ada yang sifatnya bacaan, baca Quran jadi tenang. Ada Bu. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silahkan. Sedang punya masalah ya, sedang ada kegelisahan, alih-alih bikin status, lebih baik berwudu. Hadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum tiba, Anda dikhianati di pekerjaan, Anda punya persoalan di rumah tangga, walaupun solusi belum datang, baca Quran itu tenang Pak, enak gitu. Dan di antara surat yang mendatangkan ketenangan dengan cepat, tenangnya cepat, itu surat Yusuf. Cepat. Karena itu di surat Yusuf nanti banyak kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan.